Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Dioseta, kisah yang berjudul Desa Gendruwo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya dan koleksi cerita dari tulisannya Dioseta lainnya, nanti teman-teman bisa kunjungi langsung linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Demi memenuhi semua hasratnya, Pak Lek dan Bu Lek bahkan tega melacurkan bunga anaknya sendiri pada sosok gendruwo peliharaan mereka. Dan saat bunga sudah mati, kini giliranku. Malam yang tenang serasa begitu mencekam setelah kematian Bunga dan Mbok Yatmi. Aku menatap dari sisi jendela sepasang kuburan yang di dalamnya terdapat jasad anak perempuan yang mati karena pertukaran yang dilakukan orang tuanya. Setelah serangkaian kejadian kemarin, Pak Lek pun meninggalkan rumah untuk sebuah urusan. Aku menebak kemana Pak Lek pergi, pasti ada hubungannya dengan perjanjian ini. Aku menghabiskan malam ini di teras sembari berpikir, bagaimana caraku untuk keluar dari situasi ini. Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja, dan Bayu, apa aku akan membiarkannya bernasib sama seperti Bunga? Di tengah kebingunganku, tiba-tiba aku tersadar ada seseorang yang menatapku dari kejauhan. Seorang nenek berbaju kebaya lusuh dan kain jarik memandangku di salah satu sudut jalan. Aku tahu nenek itu. Ia adalah nenek yang kulihat saat menyaksikan bagaimana kematian Pak Kasto di tangan makhluk bernama Gendruwo di pohon belakang rumahnya. Nenek itu tidak bicara apapun, namun tatapan matanya seolah memberi isyarat agar aku menemuinya. Aku menoleh sebentar ke dalam rumah dan mendapati Bule sedang sibuk menemani Bayu. Merasa keadaan cukup aman, aku pun membuka pagar dengan hati-hati dan menemui nenek itu. "Ikuti aku," ucap nenek itu singkat. Aku pun mengikuti perintahnya sembari beberapa kali menoleh ke rumah dengan perasaan cemas. Namun ternyata nenek itu hanya membawaku ke sebuah kebun yang cukup tersembunyi dari pandangan warga yang jaraknya tidak jauh dari rumah. "Kamu bukan warga desa ini, mungkin kamu masih bisa selamat." Nenek itu berbicara sembari mengambil posisi duduk yang nyaman di salah satu batu besar yang berada di kebun itu. "Selamat gimana, Mbah? Memangnya ini tentang apa?" "Perang santet akan terjadi. Setelah kejadian kemarin, akan banyak orang yang menyerang keluarga Kartosuwito, dan Pak Lemu juga akan membalas itu semua," jelas nenek itu. "Kinan nggak ngerti, Mbah. Sebenarnya ada apa dengan Pak Lek sampai terjadi hal seperti ini?" Nenek itu menghela nafas. Ia menatap mataku seolah ingin menceritakan sesuatu. "Makanya Mbah ajak kamu ke sini biar Mbah ceritakan semuanya. Setelahnya kamu putuskan sendiri apa yang akan kamu lakukan," jelas nenek itu. Nenek itu memberiku sebuah sobekan koran tua dengan kalimat yang membuatku mengernyitkan dahiku. "Lelahku di kaki gunung, sebuah ikhtiar merubah takdir hidup. Cokro Kartosuwito, Pak Lemu itu dulu memiliki nasib yang mengenaskan," ucap nenek itu. Menurut nenek itu, dulu Pak Lek tinggal di sini tanpa tahu apa-apa tentang latar dari desa Jumon ini. Ia tidak mengetahui tentang keluarga-keluarga besar yang menguasai desa. Ia bekerja di peternakan milik keluarga Saswito sebagai buruh dan tinggal di tempat yang mereka disediakan. Selama bekerja merintis hidup, Pak Lek jatuh cinta dengan seorang pedagang jamu bernama Ratini, hingga mereka pun menjalin sebuah hubungan. Namun Ratini yang juga dikagumi banyak pria, ternyata juga disenangi oleh Gito, anak dari Saswito, bos dari Pak Lek. "Sudahlah, Cokro, lepasin saja Ratini, daripada kamu urusan sama Gito," teman Pak Lek sempat memperingatkan Pak Lek. "Nggak akan, Ratini itu cintanya sama aku, nggak urusan sama Gito," balas Pak Lek yakin. Mengetahui ada hubungan antara Ratini dan Pak Lek, akhirnya Gito mengumpulkan orang-orangnya dan berniat jahat pada Pak Lek.
Pak Lek diperlakukan dengan semena-mena mulai dari yang biasa seperti dipekerjakan hingga malam, tidak kebaikan jatah makan, hingga dipukuli oleh teman-teman kerjanya atas perintah Gito. Pak Lek masih mencoba bertahan hingga ia bisa mendapatkan pekerjaan lain. Namun hal itu sulit karena juragan-juragan lain mengetahui niat Gito dan tidak mau mencari masalah dengan keluarga Saswito. Pak Lek masih berdiri tegar di hadapan Gito dan bertahan karena yakin Ratini masih setia dan lebih memilih Pak Lek. Sampai suatu ketika sesuatu terjadi. Ratini mengajak Pak Lek untuk bertemu di rumahnya. Pak Lek yang sudah berdandan dengan klimis bersemangat untuk menemui Ratini. Tapi saat sampai di rumahnya, ia melihat ada yang aneh. Pintu rumah Ratini terbuka dan ada suara dari dalam rumah. Pak Lek mendekat ke rumah dan mendapati suara itu berasal dari dalam kamar. Jangan Mas Gito, sebentar lagi Mas Cokro datang. Terdengar suara Ratini dari dalam kamar. Biar dia tahu kalau kamu itu punya aku. Suara Gito juga terdengar dari dalam kamar itu. Ratini? Pak Lek tercengang saat mengetahui apa yang terjadi di kamar. Ia pun menggedor kamar itu. Mas, itu Cokro, elu Ratini. Jangan berhenti, dia bukan siapa-siapa. Ah, Mas. Pak Lek geram. Ia menggedor pintu itu semakin keras dan mencoba mendobraknya. Pasangan di dalam kamar itu tidak peduli dan terus menikmati perbuatannya. Saat Pak Lek bersiap menendang sekuat tenaga, tiba-tiba muncul beberapa orang karyawan Gito dari kamar yang lain. Mereka memegangi Pak Lek dan mulai menghajarnya. Brak, jangan ganggu bos Gito, dia sedang bersenang-senang, ucap mereka. Satu persatu pukulan mulai menghantam tubuh Pak Lek. Ratini, apa maksudnya ini? Teriak Pak Lek geram. Namun yang terjadi, pukulan yang mendarat di tubuhnya semakin banyak hingga ia terkulai tidak berdaya. Krek, pintu kamar terbuka. Gito muncul dari dalam kamar sembari merapikan sarung yang ia kenakan. Di belakangnya ada Ratini yang hampir tidak mengenakan busana dan hanya menutup dirinya dengan kain jarik saja. Gito, brengsek kau, teriak Pak Lek. Namun bersamaan dengan itu juga sebuah pukulan kembali mendarat ke tubuh Pak Lek. Bodohnya kau. Perempuan senikmat ini belum pernah kau sentuh, ucap Gito memandang Pak Lek dengan rendah. Ratini, apa maksudnya ini? Teriak Pak Lek meminta penjelasan dari kekasihnya itu. Gito menjulurkan tangannya pada Ratini dan memerintahkannya mendekat. Ratini menurut dan dalam beberapa saat perempuan yang tubuhnya hanya terbalut kain itu sudah ada di rangkulan Gito. Katakan saja sekarang, gak usah takut, perintah Gito. Pak Lek menatap bingung dengan pemandangan di depannya itu. Bagaimana Ratini bisa menurut seperti itu pada Gito? Gito ini calon suamiku. Kita nggak punya hubungan apa-apa lagi, ucap Ratini dengan dinginnya. Ratini, nggak mungkin. Tadi pagi kamu masih baik-baik saja. Ratini menoleh kepada Gito seolah meminta ia yang menjawab. Ini cuma permainan, Cokro. Aku yang meminta Ratini tetap baik-baik sama kamu demi saat seperti ini. Biar kamu tahu diri, cemooh Gito. Enggak, ayo Ratini, kita pergi dari sini. Kita tinggal di desa lain. Kita bisa tinggal di rumah kakak perempuanku, ajak Pak Lek yang memaksa dirinya untuk menarik tangan Ratini. Minggir. Bukannya mengikuti Pak Lek, Ratini malah mendorong Pak Lek menjauh dari dirinya. Kamu itu sadar diri. Kalau bukan gara-gara Mas Gito yang nyuruh pura-pura meladenin kamu, aku sudah jijik. Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar. Pak Lek tidak mau berkata apa-apa lagi. Ia tidak percaya bahwa hubungannya dengan Ratini ternyata hanya permainan busuk dari Gito dan Ratini. Mereka pun mengusir Pak Lek dan meneruskan permainan mereka dengan suara sekeras mungkin, seolah sengaja agar Pak Lek mendengarnya dari luar. Pak Lek yang terpuruk pun merasa dendam. Ia mencari cara untuk membalas perbuatan mereka berdua. Ia pun pergi meninggalkan desa dan pergi entah kemana. Selang beberapa tahun, Pak Lek kembali ke desa dengan membawa istri, pembantu dan anak pembantunya. Ia menempati tanah yang ditinggali hingga saat ini. Namun saat itu, Pak Lek sudah berubah drastis. Pak Lek bukan lagi pemuda bodoh dan miskin. Kini ia memiliki harta yang membuatnya dipandang oleh warga desa. Walau begitu, Gito dan Ratini yang sudah menikah dan memiliki anak tidak peduli. Menurut mereka, kekayaan Pak Lek belum sebanding dengan kekayaan keluarga Saswito. Tetapi ada maksud di balik kembalinya Pak Lek.
Hanya berselang beberapa minggu setelah kembalinya Pak Le, anak Ratini dan Gito yang baru genap umur 1 tahun mendadak mendapat penyakit aneh. Bagian tubuhnya membusuk secara perlahan. Anak itu terus menangis dengan sedikit demi sedikit. Kulitnya terus mengelupas. Jelas saja Gito memberikan perawatan terbaik di rumah sakit. Namun bagaimanapun perawatan mereka, anak Gito dan Ratini malah semakin parah. Gito pun memutuskan merawatnya di rumah dan memanggil dokter-dokter terbaik dari kota. Ia juga mencoba pengobatan-pengobatan lain dan menyadari bahwa penyakit anaknya menderita penyakit kiriman seseorang. Namun walaupun mengetahui itu semua, usaha mereka tetap sia-sia. Saat anak Gito dan Ratini sudah di penghujung hayatnya, Pak Le muncul di hadapan mereka berdua dan memberi senyum yang puas. Pak Le tertawa seolah mengakui bahwa sakit yang diderita anak itu adalah perbuatannya. "Jangan anak saya, Mas. Dia nggak ngerti apa-apa." Ratini mencoba memohon. Namun Gito menariknya, tidak sudi melihat istrinya memohon pada Pak Le. "Tenang saja Ratini, ini hanya permulaan. Semua yang kalian lakukan akan terbalaskan dengan berlipat," ucap Pak Le. Malam itu juga anak Ratini dan Gito meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Bau busuk tercium sangat luar biasa dari jasad yang sekecil itu, hingga banyak warga yang mundur untuk mengantar penguburannya. Gito tidak tinggal diam. Ia memberitahu guru spiritual keluarganya untuk membentengi keluarganya. Tapi ia tidak sadar bahwa ilmu yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Pak Le miliki. Setelah anaknya, kini giliran Ratini. Suatu malam Gito masuk ke kamar Ratini dan meminta Ratini untuk melayani dirinya di ranjang. Sebagai seorang istri, Ratini mengiyakan permintaan suaminya itu. Baru saja mereka selesai berhubungan badan, tiba-tiba ada mobil yang masuk ke rumah. Ratini mengeceknya dan ternyata Gito baru saja pulang dari peternakan. Ia menoleh kembali dan mendapati bahwa yang bersetubuh dengannya bukanlah Gito, melainkan sesosok genderuwo bertubuh hitam dengan tubuh dan bau busuk yang mengerikan. Ratini semakin cemas. Setiap Gito mengajak berhubungan, ia selalu ketakutan. Terlebih semua itu berujung pada kehamilan Ratini. Ratini pun sadar bahwa anak di kandungannya bukanlah anak dari Gito suaminya. Kehamilannya adalah siksaan. Berkali-kali ia mencoba membunuh janinnya, namun Gito selalu menghalanginya. Ratini takut memberitahu kenyataan tentang janin itu hingga ia menjadi linglung. Pernah dengan sengaja Pak Le berpapasan dengan Gito di jalan. Ia dengan sengaja mengadangnya dan menunjukkan maksudnya. "Mengapa repot-repot mengurus Ratini? Toh jabang bayi yang ada di rahimnya bukan anakmu." Pak Le mulai melancarkan rencananya. "Apa maksudmu? Jelas itu anakku." Pak Le tertawa puas mendengar ucapan itu. Ia hanya menggeleng dan melewati Gito. Walau menjawab seperti itu, Gito mulai menaruh curiga pada istrinya. Tepat saat ia pulang, ia melihat jendela kamar istrinya terbuka dengan lampu kamar yang menyala. Ada suara yang terdengar jelas di telinga Gito. "Jangan Mas, hati-hati perutku," besar Ratini. Gito geram dan segera mengecek ke arah jendela itu. Di depan matanya sendiri, ia melihat Ratini sedang digagahi sosok yang mirip dengan dirinya. Namun saat makhluk itu sadar bahwa ia ditatap oleh Gito, sosok itu pun berubah menjadi makhluk hitam bermata merah. "Setan!" Gito terjatuh. Ia hanya bisa terduduk lemas mengetahui istrinya telah digagahi oleh setan itu. Hal itu juga membuat ia mulai ragu bahwa anak yang ada di janin Ratini bukanlah anaknya. Seketika Gito merasa jijik dengan Ratini. Perlakuan suaminya itu membuat Ratini semakin tertekan. Ia tidak makan berhari-hari hingga tubuhnya kurus kering. Tubuhnya penuh dengan luka cakaran hasil menyakiti dirinya sendiri. Hingga akhirnya Gito menemukan istrinya mati di kamar dengan posisi badan yang menggantung. Ratini mati dengan perut yang robek seolah ada makhluk yang memaksa keluar dari perutnya. Gito menyesal seketika. Ia sadar bahwa istrinya hanya korban pembalasan dari Pak Le. Istri yang harusnya ia lindungi malah ia perlakukan dengan kejam. Namun ia semakin cemas. Ia yakin setelah ini adalah giliran dia yang menjadi target Pak Le. Ia menceritakan hal itu pada ayahnya dan ayahnya pun geram. Saswito, ayah Gito, mengeluarkan sebuah pusaka keluarga dan menggunakannya untuk membalas Pak Le. "Cokro sudah keterlaluan," umpat Saswito. Pusaka itulah yang selama ini menjadi rumah dari peliharaan mereka.
peliharaan yang memberi mereka kekayaan dan melindungi sang ayah dari musuhnya. Malam itu hujan turun tanpa henti di desa Jumon. Tidak ada satupun warga yang keluar dari rumah, namun mereka terus mendengar suara petir yang menggelegar dan suara auman hewan buas yang aneh. Perang santet terjadi di antara Pak Le dan keluarga Saswito. Menurut beberapa warga yang bisa merasakan hal gaib, mereka melihat pertarungan tidak kasat mata di malam itu. Sebenarnya daripada disebut dengan pertarungan, malam itu lebih pantas disebut dengan pembantaian. Jito, ayahnya, dan seluruh keturunan keluarga Saswito mati dengan mengenaskan. Tubuh mereka terkoyak hingga berlumuran darah. Tidak hanya manusia, seluruh ternak yang mereka miliki pun mati. Sementara seluruh warga panik dengan apa yang terjadi, Pak Le malah tertawa puas mendapati dendamnya telah terbalaskan. Ia pun jadi memiliki kuasa di desa ini. Orang-orang yang tahu bahwa Pak Le adalah dalang dari kejadian itu pun tidak berani macam-macam dengan Pak Le. Tapi Pak Le membayar semua itu dengan mahal. Ia harus mengorbankan anaknya ketika umurnya sudah genap 10 tahun. Cantik ya, Mbah? Iya, Dok. Kamu sudah tahu. Sebelum meninggal, Bunga pernah cerita tentang ini. Pak Le terus mendapatkan kekayaan dari makhluk itu. Menurut nenek itu, Pak Le menjalani lelaku di salah satu gunung untuk mencari kesaktian. Ia pun sampai di sebuah desa terpencil dan berguru dengan sosok dukun. Untuk membalaskan dendamnya, Pak Le harus menikah dan memiliki anak. Setiap anak itu harus dipersembahkan pada sosok yang mereka pelihara kapan saja makhluk itu meminta. Sebagai gantinya, Pak Le akan mendapatkan kekayaan dan perlindungan dari makhluk itu. Jadi, Bunga dan Bayu memang dilahirkan untuk jadi mangsa genderuwo itu. Iya, Dok. Mereka lahir bersama makhluk yang akan memangsa mereka, balas nenek itu. Benar, aku ingat makhluk-makhluk yang menghuni setiap kamar, tapi tidak hanya di kamar mereka. Kamarku juga ada. Apakah mungkin aku juga sudah masuk daftar yang akan ditumbalkan oleh mereka? Sejenak air mataku menetes tiba-tiba. Aku tersadar, rupanya mereka mengadopsiku bukan karena khawatir kepadaku, tapi mereka membutuhkanku hanya untuk mati. Mungkin kamu masih bisa selamat. Sebentar lagi hal buruk akan terjadi. Pak Lemu akan membutuhkan kekuatan besar lagi. Dan pasti akan ada lagi yang ditumbalkan. Pergilah sebelum itu terjadi, ucap nenek itu. Aku tidak bisa menjawab ucapan nenek itu. Lagi pula masih ada hal yang membuatku penasaran. Bagaimana Pak Le bisa bertemu dengan bule? Mengapa bule bersedia melahirkan anak-anak yang akan dijadikan tumbal? Nenek itu menggeleng membayangkan jawaban atas pertanyaanku. Dia wanita gila. Dia dibesarkan oleh dukun-dukun di desa yang didatangi Pak Lemu. Saat sedang sadar ia adalah seorang ibu. Namun di balik alam sadarnya, ia adalah perempuan biadab yang dititipi misi untuk mencarikan tumbal makhluk-makhluk itu, jelas nenek itu. Aku menelan ludah mendengar jawaban itu. Apa aku bisa mempercayai ucapan nenek ini? Bentuk perhatian bule, senyumnya yang ramah, dan rasa khawatirnya padaku tertanam jelas di pikiranku. Bisa saja aku percaya bahwa nenek ini mengada-ngada. Tapi aku juga tidak bisa menampik apa yang terjadi sebelum ini. Urusanku sudah selesai. Aku tidak akan membantumu lebih dari ini, jelas nenek itu. Benar juga. Dalam hati aku penasaran mengapa nenek memberitahu semua hal ini kepada aku. Maaf Mbah, kenapa Mbah membeberkan semua ini kepada saya? Saya kan juga anak angkat Pak Le, yang artinya musuh dari Pak Kasto anak nenek juga. Aku ingin menuntaskan rasa penasaranku. Nenek itu berdiri dan mendekat ke arahku. Kalung ini, saya kenal dengan pemilik kalung ini. Bila ia memberikannya kepadamu, berarti ia sudah menganggapmu sebagai anaknya, ucap nenek itu. Saya tidak mau dia sedih karena orang yang ia sayangi mati sia-sia, lanjut nenek itu sembari menyentuh kalung pemberian Mbah Dar yang tersembunyi di balik kaosku. Mbah kenal Mbah Dar? Tanyaku yang tidak menyangka bahwa nenek itu mengenali Mbah Dar. Kenal, sangat kenal. Setelah ucapan itu, nenek itu berdiri dan pergi meninggalkanku. Aku menatapnya dari kejauhan sebelum akhirnya kembali ke rumah dengan berhati-hati. Aku memasuki pintu rumah, namun lampu ruang tengah sudah mati dan berganti lampu remang.
Aku menelan ludah merasa takut bila bule tahu aku pergi meninggalkan rumah. Mataku menyisir remangnya cahaya di ruang tengah, namun tidak ada siapapun di sana. Aku menduga bule sudah menidurkan Bayu dan mengira aku sudah tertidur. Aku pun melangkah perlahan untuk segera masuk ke kamar. Tetapi aku terhenti tepat saat aku membuka pintu kamar. Bule? Suaraku tertahan saat mendapati bule tengah berada di kamar. Ia duduk di kasurku dengan tatapan yang kosong. Namun saat menyadari keberadaanku, ia menoleh perlahan. Seketika sorot matanya tajam. Wajahnya seolah menunjukkan kekesalan padaku. Ia pun berdiri dan berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Saat aku hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba langkah bule terhenti. Besok kamu dan Bayu tidak usah sekolah dulu, ucap bule. Kenapa bule? Besok kan... Diam, nurut saja. Saat itu aku tidak bisa berkata-kata. Keberadaan bule benar-benar membuatku takut. Apa mungkin bule tahu tentang perbincanganku dengan nenek tadi? Dari dalam kamar aku mendengar suara mobil yang masuk ke dalam garasi rumah. Suara langkah yang terburu-buru terdengar disusul ketokan pintu yang begitu keras. Bule bergegas membukakan pintu dan suara benda yang dijatuhkan terdengar dengan keras. Bak! Bapak, ini apa? Terdengar suara bule dari luar. Aku yang penasaran pun sedikit membuka daun pintuku dan mengintip apa yang sedang terjadi di luar. Ini pertukaran terakhir kita. Kita habisi semua orang yang macam-macam dengan kita malam ini juga. Besok, kita akan pergi dan menikmati semua ini, ucap Pak Ale yang datang dengan baju kotor penuh dengan tanah. Aku tidak bisa membayangkan apa yang Pak Ale lakukan sebelumnya. Namun aku terpaku pada satu buah tas besar yang dibuka oleh bule. Bule memandangnya dengan terkesima saat mengetahui tas itu dipenuhi dengan uang pecahan besar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saat ini tiba, ucap bule. Ya, jangan sampai gagal. Mereka sudah siap, tanya Pak Le sembari melemparkan wajahnya ke kamar Bayu dan kamarku. Aku sedikit bersembunyi agar mereka tidak mengetahui bahwa aku tengah mengintip mereka. Mereka di kamar, tapi Kinan sepertinya sudah curiga sejak lama, jawab bule. Persetan, pastikan saja mereka tidak keluar dari rumah malam ini. Dan kamu jangan berani-berani melindungi Bayu, peringat Pak Le. Tenang saja Pak, nyawa Bayu gak sebanding sama kehidupan yang kita dapat setelah ini, balas bule dengan jawaban yang sama sekali tidak aku sangka. Dia benar-benar bukan bule yang aku kenal selama ini. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Pak Le terjatuh. Ia terbatuk dan darah bermuncratan dari mulutnya. Ah, sial, cepat siapkan umbo rampenya, perintah Pak Le. Bule pun berlari dengan buru-buru ke kamarnya. Pak Le berlari ke dapur mengambil kain hitam dan menggelarnya di tengah ruangan. Pak, ayam cemaninya masih di belakang, teriak bule dari atas. Pak Le pun berlari keluar untuk mengambil ayam cemani yang aku sendiri tidak tahu ayam itu disembunyikan di mana. Saat mengetahui tidak ada seorang pun di ruangan tengah, aku berjalan perlahan untuk menyelinap ke kamar Bayu. Tanpa mengetuk, aku membuka pintu dan mendapati Bayu yang tengah tertidur pulas. Bay, aku memanggil sembari berbisik. Bay, bangun. Dengan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali, Bayu pun terbangun dan mengucek matanya. Mbak Kinan, ini masih malam kan? Tanyanya bingung. Aku segera memberi isyarat dengan meletakkan jariku di depan bibirku untuk menyuruhnya diam. Jangan keras-keras, kita dalam bahaya. Bayu bingung dengan apa yang kumaksud. Aku menyuruhnya duduk untuk mengumpulkan kesadarannya dan memintanya mendengarkanku. Kita mau ditumbalin Bayu, nasib kita bakal seperti bunga, ucapku pada Bayu. Tumbal? Sama siapa? Bapak sama ibumu. Bayu menatapku tidak percaya. Ia hanya menggeleng dan mencoba kembali tidur. Mbak Kinan ngawur, balasnya singkat. Aku menahannya dan memaksanya menatap mataku untuk memastikan ia mendengarkan dan memahami maksudku. Aku pun menceritakan kejadian yang dialami Bunga, di mana Bunga sakit karena pengaruh gaib. Selama itu ia dipaksa berhubungan dengan gendruwo peliharaan Pak Le, hingga akhirnya saat serangan terakhir, Bunga terpaksa ditumbalkan sebagai bayaran makhluk yang melindungi nyawa Pak Le dan Bule. Aku menjelaskan begitu panjang, namun Bayu tetaplah Bayu. Ia hanya seorang anak kecil yang tidak mengerti hal ini dan tetap merasa lebih nyaman di dekat ibunya. Bayu mau sama ibu, balas Bayu dengan wajah bingung.
Aku pun menarik dirinya dan menahannya untuk keluar dari kamar. Kalau nggak percaya, kamu lihat di depan, hati-hati. Aku membukakan sedikit pintu kamar Bayu dan menunjukkan apa yang terjadi di ruang tengah. Pak Le terlihat sedang duduk di selembar kain hitam besar dengan sesaji berada di hadapannya. Suara ayam terdengar sesaat sebelum akhirnya ia menyembelihnya dan mengalirkan darahnya ke kumpulan kembang dan berbagai sesaji yang disusun di hadapannya. Terdengar suara kaca yang pecah dari ruang tengah. Aku menoleh ke arah jendela dan mendapati pemandangan yang mengejutkan. Serangan itu datang lagi. Sesuai dugaanku, listrik rumah berkedut dengan aneh sebelum akhirnya membawa kami ke dalam kegelapan. Dari kaca jendela Bayu mulai terlihat sesuatu melayang-layang mengitari rumah ini. Mbak, Bayu takut. Bayu menggenggam erat bajuku. Kita harus pergi. Aku pun mengintip ke arah luar kamar dan pemandangan di sana tidak kalah mengerikan. Kali ini di atas punuk Pak Le berdiri sosok gendruwo yang tengah menginjak Pak Le hingga tertunduk dan memuntahkan darah. Wah, Pak, Bapak. Pak Le memberi isyarat pada bule untuk tidak mengganggunya. Tidak apa, inilah ritualnya, ucap Pak Le. Makhluk itu semakin besar dengan mantra yang berulang kali diucapkan oleh Pak Le. Habisi keluarga Saswito, Sastro, dan semua orang yang berniat mencelakakan kami, teriak Pak Le. Sosok gendruwo yang kian membesar itu jongkok menunduk sampai ke bawah hingga wajahnya bertemu muka dengan wajah Pak Le. Apa bayaranmu? Tanya sosok itu dengan suara yang menyeramkan. Ada 2 kamar di sana, kau bisa pilih siapapun, teriak Pak Le yang semakin kesulitan menahan beban makhluk itu di pundaknya. Saat itu aku gemetar. Bayu yang tadi tidak percaya pun mulai paham dengan apa yang terjadi. Lewat jendela, cepat, sebelum makhluk yang menjaga di kamarmu datang. Datang? Bayu bingung. Iya, makhluk yang selalu memakan sesajen dari bule. Dia nggak pernah kemana-mana, Mbak. Dia selalu ada di sini, ucap Bayu. Seketika tubuhku panas dingin. Berarti bila makhluk itu selalu ada di tempat ini, artinya ia juga mendengarkan perbincangan kami. Saat itu juga asap hitam muncul menghadang jendela kamar Bayu. Lambat laun bau busuk tercium bersama kemunculan makhluk hitam dengan mata merah yang mendekati kami dari arah asap itu. Mbak, makhluk itu, dia nggak pernah seseram dan semarah itu. Dalam sekejap tangan makhluk itu sudah menggapai kaki Bayu. Ia ingin menarik Bayu dariku, namun aku memeluk Bayu dengan erat. Bayu menendang-nendang sekuat tenaga dan aku menarik tubuhnya hingga kami keluar dari kamar. Kami terjatuh tepat di depan kamar Bayu dan saat itu juga Pak Le dan Bule menyadari keberadaan kami. Wajah Pak Le dan Bule terlihat geram. Namun dalam waktu singkat, Bule merubah raut wajahnya menjadi begitu ramah. Bayu belum tidur, sini sama ibu, ucap Bule. Tatapan Bayu yang ketakutan seketika berubah. Ia ingin menghampiri ibunya, namun ia ragu. Ia pun menoleh ke arahku dan aku menggeleng sembari berusaha menariknya. Jangan Bayu. Bule kesal. Kinan, apa maksud kamu? Tanya Bule. Kinan sama Bayu gak mau jadi tumbal Pak Le dan Bule. Kami sudah tahu semuanya, teriakku mengutarakan semuanya. Mendengar ucapanku, Pak Le seketika berdiri dari tempatnya. Kurang ajar. Kami yang melahirkan Bayu dan menerima hak atas kamu. Kami berhak menjadikan kalian apapun. Wajah Pak Le saat itu benar-benar seperti setan yang tidak punya hati. Terlebih di belakangnya saat ini tengah berdiri bayangan makhluk hitam yang tingginya hampir menyentuh atap lantai atas. Dengan isyarat dari Pak Le, tiba-tiba makhluk di kamar Bayu dan makhluk dari kamarku muncul mengepung kami. Gendruwo besar yang berada di belakang Pak Le pun mendekat, menjulurkan tangannya, bersiap mencengkram kami. Aku ketakutan setengah mati. Namun sebelum makhluk itu menyentuh kami, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing. Pergi yang jauh dulu ya, Nduk. Aneh, benar-benar aneh. Saat itu tiba-tiba aku dan Bayu berada di jalan di luar rumah yang berkabut. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Namun aku melihat dari jendela rumah keberadaan gendruwo yang tadi bersiap menangkap kami. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Namun aku menganggap ini adalah kesempatan kami untuk melarikan diri. Bayu, ayo lari. Bayu mengikutiku berlari dengan langkah kecilnya. Aku mencoba melihat ke semua rumah di desa. Namun listrik di seluruh desa mati dan tidak ada seorang pun yang terlihat.
Suasana langit seperti menjelang subuh. Sebuah perasaan yang membuatku benar-benar tidak nyaman. Mbak Kinan, itu... Bayu menunjuk ke arah salah satu pohon. Aku menoleh ke arah pohon itu dan sesuatu bertengger di atasnya. Tidak hanya di pohon itu, aku memperhatikan bahwa ternyata beberapa rumah di desa ini memiliki pohon besar, dan di pohon-pohon itu berdiam sosok makhluk yang membuatku hampir terjatuh lemas. Genderuwo Mbak, itu yang kayak di rumah kita, ucap Bayu dengan suara yang gemetar. Makhluk-makhluk itu pun menyadari keberadaan kami. Mereka meninggalkan pohonnya masing-masing dan menatap kami dengan tatapan seolah siap menerkam kami. Aku mengingat salah satu dari makhluk itu. Ia adalah sosok yang mengintip melalui jendela saat rumah Pak Lek tengah diserang. Apa ini artinya makhluk-makhluk ini dipelihara oleh warga desa? Aku menarik Bayu untuk segera berlari. Namun Bayu terlalu takut hingga kakinya gemetar. Ia hanya menangis dan terus menangis melihat kejadian ini. Bayu, naik. Perintahku memintanya naik ke punggungku. Sekuat tenaga aku membawa Bayu menjauh dari makhluk-makhluk itu. Namun makhluk itu terus melangkah, mendekat mengejar kami. Aku panik hingga beberapa kali terjatuh. Namun aku tidak sudi mati dengan cara seperti ini. Sayangnya di ujung desa sudah berdiri sosok hitam besar dengan wajah yang buas menanti kami. Tubuhku lemas. Aku tidak terpikirkan bagaimana cara untuk keluar dari situasi ini. Makhluk itu pun mendekat dan mengurubungiku dan Bayu yang terus menangis. Suara geraman itu benar-benar mimpi buruk. Aku menutup mata pasrah dengan apa yang akan terjadi pada kami. Mbak, itu siapa? Aneh, ketakutanku tidak terjadi. Tidak terjadi apapun padaku dan Bayu. Aku pun membuka mata dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Bayu. Ada seorang nenek berdiri di hadapan kami. Mbah Dar? Aku heran melihat sosok Mbah Dar di hadapanku. Ia melototi makhluk-makhluk yang mengelilingi kami. Anehnya tidak ada satupun dari mereka yang berani berbuat macam-macam dengan Mbah Dar. Anak ini semua cucu-cucuku. Siapa yang berani menyentuh anak-anak ini harus berurusan dengan Nyai Ratu, ucap Mbah Dar yang aku sendiri tidak mengetahui maksud perkataannya. Aku menyadari bandul kalung di dadaku terasa hangat. Apa maksud ini semua? Kamu gak apa-apa nak? Tanya Mbah Dar. Enggak apa-apa Mbah. Mbah kok bisa ada di sini? Tanyaku bingung. Mbah Dar mendekat dan mengangkat bandul kalung di dadaku. Selama kamu mengenakan kalung ini, Mbah akan selalu menjaga kamu. Jaga baik-baik ya, ucap Mbah Dar yang segera mundur dan menjauh dari kami. Mbah mau kemana? Mbah gak bisa lama-lama. Ada teman Mbah yang akan menjelaskan ke kalian. Mbah berpaling dan menjauh dari kami. Aku ingin mengejarnya namun ada seseorang yang memanggilku dari belakang. Kinan. Aku menoleh dan mendapati nenek yang berbincang denganku sebelumnya sudah berada di belakangku. Mbah, sudah, biarkan dia pergi. Biar aku yang menuntun kalian, ucap nenek itu. Aku pun menoleh sebentar ke arah Mbah Dar. Ia juga menoleh sekilas ke arah nenek itu. Aku titip cucu-cucuku ya Pi. Setelahnya Mbah Dar berjalan semakin jauh dan menghilang dari hadapan kami. Kalian boleh manggil saya Eyang Napi, ucap sosok yang ternyata memang terlihat sangat dekat dengan Mbah Dar. Iya Eyang. Aku pun penasaran dengan keadaan desa saat ini. Mengapa aku tidak bisa melihat seorang pun yang ada di desa ini? Warga desa pada kemana Eyang? Kenapa desa ini begitu sepi? Eyang Napi mengajakku mengikutinya hingga berhenti kembali tidak jauh dari rumah Pak Lek. Saya akan tunjukkan semuanya, tapi apapun yang terjadi, kalian harus tenang. Eyang Napi menyapukan tangannya pada kabut yang dari tadi mengganggu penglihatan kami. Perlahan semua yang terlihat di sekitar berubah seketika. Jalan yang sebelumnya kami lihat tidak ada seorang pun, kini berubah. Di beberapa sudut sekitar rumah Pak Lek, terlihat beberapa wajah-wajah yang kami kenal sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah kulihat. Ada yang melempar-lemparkan tanah ke pekarangan rumah Pak Lek. Ada yang membakar kemenyan di beberapa sudut rumah. Ada yang menyembeli ayam cemani serupa dengan yang Pak Lek lakukan. Ada lebih dari 5 orang yang melakukan ritual-ritual di rumah Pak Lek. Bersama orang-orang itu juga muncul makhluk-makhluk mengerikan. Ada seorang suami istri yang tubuhnya menjadi bersisik. Namun bersamaan dengan itu,
ada makhluk perempuan buruk rupa bertangan dan kaki panjang dengan sisik memenuhi tubuhnya. Ia menunggu dengan tenang seolah menanti aba-aba untuk diperintahkan. Begitu juga dengan orang-orang lain yang melakukan ritual di tempat itu. Makhluk berwujud ular, bola api, hingga genderuwo serupa dengan milik Pak Lek sudah bersiap bersama mereka. Kali ini keluarga Kartosuwito tidak akan selamat, ucap Eyang Napi. Bayu terlihat ketakutan. Ia menangis saat mengetahui apa yang akan terjadi pada kedua orang tuanya. Eyang Napi yang melihat hal itu menyadari sesuatu. Sepertinya Eyang harus memperlihatkan ini. Ia memberikan tanda ke dahiku dan Bayu dengan jempolnya dan membawa kami masuk ke dalam rumah. Tidak melalui pintu, namun menembus dinding begitu saja. Apa ini? Apa aku sudah mati? Tanpa sempat mendapatkan jawaban, Eyang Napi membawaku terus berjalan ke ruang tengah di depan kamarku dan Bayu. Mereka belum bisa ditumbalkan, teriak Pak Lek dengan wajah kesal. Tubuhnya sudah berlumuran darah. Nggak bisa, Pak. Aku nggak bisa mendekat. Mereka juga, balas Bule dengan wajah cemas. Bule tidak bisa melangkah lebih jauh, padahal tidak ada apapun di hadapannya yang menghalangi. Ada segerombolan genderuwo sedang mengerubungi sesuatu, dan mereka semua tidak sadar dengan keberadaan kami bertiga. Mbak, itu kita, tanya Bayu. Ya, itu tubuh kita, jawabku yang melihat tubuh kami saling berpelukan. Genderuwo itu mendekati tubuhku dengan wajah bernafsu. Ia ingin segera melampiaskan birahinya pada tubuhku, seperti apa yang ia lakukan pada bunga. Di sisi lain ada genderuwo lain yang beringas, yang seolah siap menerkam Bayu. Namun mereka selalu gagal. Ada sesuatu yang melindungi tubuhku. Aku menduga itu adalah kekuatan dari kalung yang diberikan oleh Badar. Maafkan Eyang. Eyang terpaksa menunjukkan pemandangan mengerikan ini agar kalian paham. Jika tidak, mungkin saat Bayu besar nanti, ia akan menumpuk dendam dan memilih jalan yang salah seperti orang tuanya, ucap Eyang Napi. Bayu menangis dan terus menangis, tapi dari wajahnya aku yakin kalau ia mengerti maksud Eyang Napi. Kami hanya bisa menyaksikan malam mencekam itu. Pak Lek dan Bule terus memerintahkan makhluk suruhannya untuk melawan makhluk yang dikirim pelaku santet dari luar rumah. Pak Lek sudah kewalahan, tapi aku yakin keadaan akan berbalik apabila Pak Lek dan Bule berhasil menumbalkan aku dan Bayu. Pada akhirnya makhluk-makhluk yang terus mencoba memangsaku dan Bayu pun kesal. Ia marah karena tidak mendapatkan tumbal yang dijanjikan oleh Pak Lek. Makhluk itu pun berbalik meninggalkan tubuhku dan Bayu dan menghampiri Bule. Jangan, akan aku carikan tumbal lain. Bule terlihat ketakutan, namun amarah makhluk-makhluk itu sudah tidak terbendung. Dengan segera aku memeluk Bayu, menghalanginya untuk melihat kejadian mengerikan di depan kami. Bayu pun menutup matanya dengan tubuhku dan menutup kedua telinga dengan tangannya. Ya, memang harus seperti itu. Akan menjadi trauma besar untuknya bila ia melihat ibunya digilir oleh genderuwo-genderuwo yang penuh dengan nafsu birahi itu. Pak, tolong Pak. Bu, Ibu. Pak Le ingin menolong tapi ia sendiri ketakutan dengan apa yang terjadi. Hentikan, ku kembalikan semua pemberian kalian, teriak Pak Le. Namun sebuah tangan melayang ke wajah Pak Le. Itu adalah tangan Bule yang telah terpisah dari tubuhnya. Sementara itu Bule terus berteriak kesakitan saat tubuhnya dikoyak oleh setan-setan itu. Pak Le gemetar. Kini giliran dirinya. Ia ketakutan saat menyadari dirinya akan bernasib sama dengan tubuh Bule yang sudah tidak berbentuk. Ia mencoba mundur untuk berlari, namun di belakangnya sudah berdiri genderuwo raksasa yang selama ini menjadi andalannya. Perjanjian sudah dilanggar. Kau tahu akibatnya, ucap makhluk itu. Jangan, ampun, aku berikan apapun. Apapun, kau sudah tidak punya apa-apa. Bahkan setelah mati pun, nyawa kalian berdua sudah menjadi hak kami. Makhluk itu mencengkeram kepala Pak Le dan mengangkatnya hingga mengambang. Makhluk-makhluk yang sebelumnya menyerang Bule, kini mengerubuti Pak Le. Ampun, hentikan. Pak Le berteriak sejadi-jadinya. Ia merasakan sakit dari tubuh bawahnya, namun teriakannya semakin menjadi-jadi saat melihat salah satu genderuwo itu
memamerkan kaki Pak Le yang sudah berada di antara taring-taringnya. Jangan. Mereka tidak peduli dengan teriakan Pak Le. Makhluk itu menikmati setiap bagian tubuhnya hingga darah merahnya membanjiri lantai dan membasahi sesajen yang ia buat sendiri. Saat puas menghabisi Pak Le, genderuwo raksasa itu menarik kepala Pak Le dan memisahkannya dari tubuhnya. Ia melemparkan kepala Pak Le keluar rumah. Kaca jendela pecah dengan kepala Pak Le yang mendarat di halaman rumah. Suasana hening sesaat, namun tidak lama setelahnya terdengar suara sedikit ramai dari luar rumah. Mati, akhirnya si bangsat itu mati. Rasakan itu bangsat. Kali ini tumbalku tidak sia-sia. Berbagai ucapan senang terdengar dari luar rumah. Aku dan Bayu hanya bisa menangis meringkuk di hadapan tubuh kami sampai cahaya matahari pagi mulai memasuki jendela rumah dengan perlahan. Tugas Eyang sudah selesai. Kalian sudah bisa hidup tenang. Jangan lupa sesekali mengunjungi Mbah Dar untuk mengucapkan terima kasih kalian. Lampu putih yang terang menyilaukan mataku dengan suara langkah kaki orang yang sibuk terdengar tidak jauh dari tempatku terbaring. Aku dan Bayu tersadar di ruang perawatan di rumah sakit kota. Banyak orang yang menanyai kami, namun kami benar-benar bingung menceritakan tentang apa yang kami alami. Isu mengenai serangan santet sudah menyebar, namun pihak kepolisian tidak mungkin membuat laporan dengan keterangan itu. Ada seseorang yang bertanggung jawab terhadap kami di rumah sakit. Aku baru mengetahui beberapa saat setelahnya bahwa orang itu adalah Mas Pugu. Kalian jangan pernah kembali lagi ke desa Jumon ya, ucap Mas Pugu sembari membawakan kami beberapa jajanan pasar. Terus kami tinggal di mana? Barang-barang kami. Nanti Mas Pugu coba urus. Sementara mungkin kalian bisa tinggal di panti asuhan. Tidak sampai 4 tahun lagi Kinan lulus SMA. Nanti Mas Pugu bantu carikan kerja dan kalian bisa hidup mandiri setelah itu, ucap Mas Pugu. Mas Pugu menceritakan bahwa ia takut apabila masih ada warga desa yang dendam dengan Pak Le dan mengincar nyawa Bayu. Oleh karena itu menurutnya, membiarkan kami tinggal di panti asuhan adalah solusi terbaik untuk kami. Aku berpindah ke ranjang Bayu dan memeluknya. Sabar sedikit ya Bayu. Nunggu Mbak Kinan lulus, habis itu kita tinggal di desa Mbak Kinan. Yang penting Bayu sama Mbak Kinan terus, balas Bayu yang masih berusaha menahan tangisnya. Mas Pugu janji, setiap minggu bakal jenguk kalian di panti asuhan, ucap Mas Pugu. Makasih Mas Pugu. Selang beberapa hari kami diizinkan keluar dari rumah sakit. Sebelum pergi ke panti asuhan, aku meminta izin pada Mas Pugu untuk mampir ke desaku terlebih dahulu. Setidaknya aku ingin berterima kasih kepada Mbah Dar. Sayangnya sesampainya di desa, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Mbah Dar sudah meninggal. Tanggal kematiannya hanya berselang 1 hari sebelum ia menolongku dari setan-setan itu. Ini Mbah Dar, Eyang yang nolongin kita dulu, sahabatnya Eyang Nipah. Aku menceritakan pada Bayu tentang sosok Mbah Dar di makamnya yang masih baru, tidak jauh dari makam ibu. Masih ada sisa-sisa bunga di makamnya, menandakan bahwa warga desa sangat peduli dengan Mbah Dar. Aku pun menunjukkan pada Bayu keberadaan rumah ibu yang akan kami tinggali nanti saat aku sudah bisa bekerja. Ia tidak keberatan dan bersemangat untuk belajar lebih giat agar kelak bisa membangun rumah ini dengan lebih layak. Aku terhenti di hadapan rumah tua lain yang sudah tidak berpenghuni. Dulu ada seorang nenek di rumah itu, seorang nenek yang tidak pernah lupa kusapa setiap melewatinya. Aku juga tidak pernah lupa saat-saat setiap mengantar rantang masakan ibu dan menemaninya makan berdua di rumahnya yang sederhana itu. Tanpa sadar kakiku melangkah ke dalam dan mendapati tidak banyak yang berubah dari rumah ini. Semua masih sama, seperti saat terakhir aku menjenguk Mbah Dar. Lemari Mbah Dar terbuka perlahan seperti tertiup angin dari luar. Ada sebuah kotak kayu yang terlihat di sana. Entah mengapa aku merasa harus melihat benda itu. Tunggu di sini ya, baik. Bayu mengangguk menurut. Aku pun membuka kotak itu dan mendapati beberapa sobekan koran tua yang mirip dengan yang ditunjukkan oleh Eyang Nipah dulu. Di lembaran-lembaran lainnya ada lukisan yang dilipat bergambar sesosok perempuan cantik dengan pakaian kerajaan. Nyai Ratu. Aku mengira sosok itu adalah sosok yang dikatakan oleh Mbah Dar saat mengancam genderuwo-genderuwo itu.
Aku melihat ia mengenakan kalung yang sama dengan yang aku gunakan. Apa ini artinya Mbah Dar juga berguru atau memiliki ilmu? Namun aku kembali lagi melihat sekeliling rumah Mbah Dar. Tidak ada kekayaan melimpah seperti Pak Le. Tidak ada kekuatan besar dan kekuasaan seperti Pak Le. Apakah Mbah Dar mempelajari ilmu putih? Ataukah Mbah Dar sebenarnya juga sama saja seperti Pak Le? Atau Mbah Dar adalah sosok yang sudah bertobat dari hal semacam ini? Entahlah, sekarang tidak ada lagi yang bisa menjawab hal itu. Kalung ini hanya akan kusimpan sebagai peninggalan dari Mbah Dar dan tidak lebih. Aku pun keluar meninggalkan bangunan tua itu sembari memandang meja makan tua tempat kami biasa mengobrol sembari menghabiskan masakan ibu. Mataku berkaca-kaca. Tidak kusangka aku akan merindukan Mbah Dar sedalam ini. Saat ini hanya Bayu dan Mas Pugu yang menjadi orang terdekatku. Mungkin bila aku bisa menemukan keberadaan Eyang Nipah, aku juga bisa berbicara banyak dengannya. Aku menggandeng tangan Bayu dan meninggalkan rumah Mbah Dar untuk kesekian kalinya. "Mbah, Kinan pamit ya," ucapku sembari terus melangkah. "Hidup yang bahagia ya nak." Samar-samar aku mendengar suara Mbah Dar dari belakangku, seolah ia sedang mengantar kepergianku, meninggalkan rumahnya seperti dulu. Aku pun menoleh, namun tentu saja tidak ada siapapun di sana. Aku hanya bisa menahan air mataku dan tersenyum, bersyukur bisa mengenalnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.